sebuah pesawat luar angkasa bernama Avalon yang membawa 5.000 penumpang serta ratusan kru dalam mode hibernasi sedang dalam perjalanan menuju planet baru yang bisa dihuni bernama Homestead 2. Dengan kondisi pilot otomatis, perisai pelindung aktif saat hendak melewati wilayah yang dipenuhi meteorit. Pesawat terpaksa menghantam sebuah meteorit berukuran cukup besar hingga menyebabkan getaran pada pesawat. Kapsul hibernasi yang mengalami kerusakan akan diperbaiki secara otomatis. Namun, terdapat sebuah kapsul yang gagal diperbaiki. Kapsul tersebut diisi penumpang bernama Jim Preston yang disuntik adrenalin untuk dibangunkan. Saat dia sadar, muncul sebuah hologram untuk menjelaskan keberadaannya, serta dirinya yang udah tidur 120 tahun dalam perjalanan dari bumi menuju Homestead 2. Penumpang akan dibangunkan 4 bulan sebelum mencapai tujuan dan terdapat gelang sebagai tiket akses untuk fasilitas Avalon. A new world, a fresh start. You'll enjoy space travel at its most luxurious as your key to the wonders of the Avalon. Setelah semua penjelasan itu, Jim diarahkan ke kabinnya. Di kamar, Jim kembali dijelaskan mengenai perannya kelak di Homestead 2 adalah sebagai teknisi. Lalu, Jim pindah gelangnya untuk lem bagasi. Singkat cerita, Jim udah dandan dan bersiap menuju ruang perkenalan. Get Homestead. Let's start. Just own it, Jim. You got a cool jack. Tiba di sana kembali muncul hologram lain. Tapi Jim bingung, kok aku sendiri? Mana yang lain? Si hologram yang ditanya juga nggak bisa kasih jawaban. Karena panik, Jim keliling pesawat buat cari manusia atau seenggaknya ketemu alien juga nggak apa-apa lah. Dia naik lift ke ruang utama. Sampai di sana kosong melompong. Dia coba tanya ke pusat informasi dan diarahkan ke ruang pelayanan. Jim ke sana, kosong juga. Dia tanya lagi buat ketemu kapten. Jim kembali diarahkan. Begitu sampai sana, butuh akses khusus buat masuk. Dia intip dari jendela kecil dan lihat semuanya masih dalam mode hibernasi. Lalu, Jim ke ruang observatorium dan dapat informasi kalau Avalon masih 90 tahun lagi sampai ke Homestead 2. We will arrive in approximately 90 years. Approximately 30 years ago. I woke up too soon. Ya, artinya Jim baru hibernasi selama 30 tahun dan bangun terlalu cepat. Buru-buru dia cari cara buat kirim pesan ke bumi. Setelah merekam pesannya, butuh waktu 19 tahun baru sampai ke bumi dan balasannya 55 tahun lagi. Jim yang frustasi lihat ada orang lain di bar. Dia datangi orang itu yang bekerja sebagai bartender dan waktu dia periksa, rupanya cuma robot android bernama Arthur. Paginya, Jim bangun dan ke kantin. Dia yang penumpang kelas ekonomi cuma dapat sarapan minimalis. Waktu di ruang utama, dia nemuin buku panduan kapsul hibernasi. Dengan kemampuan teknisinya, dia coba ambil suku cadang buat perbaiki. Usahanya berhasil, kapsul kembali hidup. Sayangnya, dia nggak bisa hibernasi karena sebelum itu ada proses yang harus dilewati dulu. Belum nyerah, Jim kini coba hancurkan pintu kamar kru buat bangunin mereka agar bisa dibantu. Tapi, pintu itu mungkin terbuat dari vibranium. Diapain juga nggak mempan. Entah karena apa, lift pesawat malah rusak. Jim yang mulai pasrah datangi Arthur buat curhat. Namanya robot, percuma ngomong panjang kali lebar sama dia. Setidaknya Arthur kasih saran bagus yaitu nikmati hidupmu di Avalon. Saran itu dianggap ide brilian oleh Jim yang mulai membobol akses kabin utama yang jelas lebih bagus dari kabinnya. Terus main basket, menikmati udang. Udangnya dari mana ya? Terus dia main game dancing, abok-abokan, basket lagi. Paginya sarapan minimalis sampai akhirnya dia jenuh dan tampangnya kini mirip gembel. Udah gitu jalan-jalan di pesawat sambil bugil. Mantap. Sambil abok, dia balik ke ruang hibernasi. Di tengah frustasinya dia nemuin satu ruangan baru yang terdapat baju luar angkasa. Jim yang gak tahu harus ngapain lagi pengen uji nyali. Dia pakai bajunya terus mengarah ke pintu luar dan tanpa ragu dia keluar dari pesawat dengan disambung tali penambat. Setelah periksa keliling, Jim matikan fungsi magnet di sepatu buat melayang-layang di luar angkasa. Dia yang kesepian selama ini menikmati wahana tersebut sambil bercucuran air mata. Your magnetic boost. Jim yang merasa udah gak punya semangat hidup, berniat buat keluar dari pesawat tanpa baju luar angkasa. Di tengah pergumulannya, kewarasannya berhasil menang. Dengan takut dia lari balik ke ruang hibernasi sampai terpleset jatuh. Saat itulah, dia perhatikan penumpang cewek yang hibernasi bernama Aurora Lane. Karena namanya ribet dan berpotensi keseleo lidah, jadi kuganti namanya jadi Lia. Jim mulai mempelajari profil Lia yang ketika di bumi adalah seorang penulis buku. Dari rekaman Lia, diketahui keinginannya yang mau jadi penulis pertama yang pergi ke Homestead 2 buat jadi bahan bukunya nanti. Sejak pertemuan itu, Jim setiap hari datangi kapsul Lia.
Suatu ketika, Jim cerita ke Arthur tentang Lia yang dia yakini adalah perempuan sempurna. Sayangnya cuma bisa dilihat doang. Waktu lagi kagumi Lia, mendadak terlintas niat jahat si Jim. Buat pastiin dia curhat lagi ke Arthur tentang niatnya buat bangunin Lia. Tapi itu artinya sama aja dengan pembunuhan berencana. Apalagi cuma ada robot yang nemenin dia selama ini. Jim berusaha buang jauh-jauh niatnya itu dan minta Arthur jangan bahas. Padahal dia sendiri yang bahas terus. Di tengah kegalauannya, dia mencukur brewoknya lalu dia putuskan untuk bangunkan Lia. Namun, waktu Lia bangun, Jim jadi ketakutan dan lari balik ke kabinnya karena merasa sangat bersalah. Perfectly normal to feel confused. Dengan pura-pura bodoh, dia masuk ke ruang utama dan akhirnya bertemu Lia untuk berkenalan. Dia yang sama bingungnya dengan Jim dulu, dijelaskan kondisi yang terjadi dengan bohong kalau kapsul dia mengalami kerusakan juga. Udah setahun Jim sendirian sebelum dia bangun, berarti masih 89 tahun buat sampai Homestead 2. Ruangan para kru juga nggak bisa dimasukin, jadi mereka cuma bisa pasrah. Dengar itu, Lia panik dan lari balik ke ruang hibernasi. Dia berusaha cari cara perbaiki kapsulnya. Jim bilang bisa aja diperbaiki, tapi kalau mau kembali tidur harus ada rentetan prosedurnya. Sambil coba memproses yang terjadi, Lia pamit berbalik ke kabinnya. Sedangkan Jim ke bar buat ngaku dosa ke Arthur. Dia juga minta Arthur buat rahasiakan dan biar dia sendiri yang ngaku ke Lia nanti. Esoknya, Lia mengulangi apa yang dulu Jim lakukan buat cari tahu cara hibernasi lagi. Karena belum dapat jawaban, dia yang diajak ke kantin buat sarapan sama Jim pun manut. Sampai di sana, dengan gelang aksesnya Lia bisa sarapan enak. Lihat sarapan Jim yang menyedihkan, dengan senang hati Lia pesankan sesuatu yang lebih bermutu. Sambil makan, Lia bahas kemungkinan yang bisa dilakuin. Jim tegaskan, setahun lebih dia coba segala cara sampai akhirnya dia pasrah. Dia yang tolak nyerah, pergi ke klinik, pusat informasi, dan berakhir coba hancurkan pintu vibranium ruang kru. Lia yang mulai terima kenyataan, merekam isi hatinya sebagai diary, sambil beraktivitas normal untuk menghabiskan sisa hidupnya di Avalon dengan ditemani orang asing, yakni Jim. Dia datangi Jim dan tanya, kenapa kau lakukan? Jim panik karena pikir udah ketahuan. Rupanya maksud Lia adalah kenapa ninggalin bumi. Jim cerita dia cuma pengen memulai hidup baru di mana kalian teknisinya bakal berguna. Jadi dia putuskan menukar kaliannya demi sebuah tiket gratis menuju Homestead 2. Sedangkan Lia, dia mau tinggal setahun aja di Homestead buat nyari bahan membuat buku. Setelah itu dia bakal balik lagi ke bumi. Jadi, 240 tahun dalam perjalanan cuma buat nulis buku. Lebih greget dari Kang Yayan perempuan ini. Lia yang udah pasrah sama keadaan minta Jim buat jadi pemandu hiburannya di Avalon. Jim bawa Lia buat joget pargoy, main basket, nonton di studio, dan berakhir nongki di bar. Partner mode. Aurora. Until I realized I have no legs. Good night. All right. Good night. Waktu Lia pamit balik kabin, Arthur puji Jim udah buat pilihan bagus. Tapi Jim justru merasa makin bersalah. Bermodal keahliannya, Jim memodifikasi sebuah robot cleaning service yang bisa dikontrol. Dia kirim si robot ke Lia dengan selembar kertas bertuliskan, mau makan malam. Sebuah pena yang disertakan dipakai Lia buat nulis balasan yang berbunyi dengan senang hati. Malamnya, dengan setelan paling kandas, Jim pergi menjemput Lia ke kabinnya. Dia juga gak kalah aduhai malam itu yang buat Jim begitu terpesona. Sebelum makan malam, mereka mampir ke bar dulu, baru setelah itu mereka menikmati makan malam romantis. Lia cerita mimpinya untuk bisa menghasilkan buku hebat, sebab dia termotivasi mendiang papanya yang adalah seorang penulis buku terkenal. Karena dulu papanya adalah seorang petualang hebat. Setelah mendengar cerita Lia, Jim mengajaknya ke wahana luar angkasa. Jim yang udah ganti baju luar angkasa minta Lia ganti. Karena masih pakai gaun, jadi Lia harus membuka bajunya dulu sambil sedikit menggoda. Selesai itu mereka melangkah keluar. Lia yang takut diminta Jim untuk percaya padanya. Kemudian mereka pun melayang-layang di luar angkasa dan menciptakan adegan romantis yang sulit ditiru film lain. Do you trust me? Setelah makan malam dan sedikit sentuhan adegan romantis, kita tentu tahu selanjutnya mereka ngapain. Jadi seperti biasa, skip. Nggak taunya, waktu sarapan pagi mereka lanjut ronde berikutnya. Skip lagi. Kini mereka resmi menjadi pasangan dan hanya akan berdua sampai mati. Kisah mereka tersebutlah yang akhirnya menjadi tema dari buku yang ditulis oleh Lia, sambil terus menjalani hari-hari kebersamaan mereka tanpa mengesampingkan Arthur.
Sebagai kado, Jim menyiapkan suatu kejutan untuk Lia. Apa itu? Tunggu aja tanggal mainnya. Balik ke kamar, Jim hadiahkan beberapa tangkai mawar segar buat Lia, tapi itu bukan kejutan utamanya. Kemudian mereka pergi ke area menonton, karena Avalon akan mengitari sebuah bintang untuk daya lontar. Pemandangan menakjubkan itu menjadi romantisme buat mereka yang melanjutkan makan malam bersama untuk merayakan ultasi Lia. Selesai merayakan, mereka pergi ke bar untuk menghangatkan malam. Terjadi pembicaraan bersama Arthur yang menyinggung tidak ada rahasia antara Jim dan Lia. Arthur yang cuma robot pikir Jim udah jujur ke Lia. Saat Jim ke toilet buat siapkan cincin untuk melamar Lia, Arthur membahas topik yang sangat tabu, yakni Jim lah yang udah bangunkan Lia. Dengar itu, Lia kaget bercampur emosi. Saat Jim balik buat melamar, dengan tatapan tajam dia tanya, "Kau yang bangunin aku?" Dengan berat hati Jim jawab, "Iya." We spent months deciding whether to wake you, Jim woke me up. but I see it worked out just fine. Did you wake me up? Yes, I woke you up. Stay away from me. Mendadak Lia terkena serangan panik. Dia minta Jim menjauh darinya sambil balik ke kabin. Di dalam, dia banting semua benda di hadapannya karena impiannya telah dihancurkan orang yang dicintai. Sedangkan Jim cuma bisa duduk megangin cincin dengan perasaan bersalah. Hubungan mereka resmi berakhir hari itu. Lia nggak mau lagi bicara maupun berhubungan dengan Jim. Hingga suatu malam, Lia masuk ke kabin Jim dan tanpa ragu menghajarnya. Jim berusaha menahan pukulan demi pukulan dari Lia. Gak puas cuma mukul, dia ambil sebatang linggis dan berniat memfatality Jim. Esoknya dia kembali beraktivitas seperti dulu. Melalui speaker pada pesawat, Jim berusaha sampaikan permintaan maafnya kepada Lia. Dia jelaskan akibat kesepianlah dia nekat bangunin Lia yang dianggap udah nyelamatin hidupnya. Dan kini dia gak mau kehilangannya. Lia yang dengar malah semakin emosi karena Jim udah merenggut hidup dan impiannya. And I wish I could take it back. I don't care! You took my life! Listrik di Avalon sempat mati sebentar yang menyebabkan TV di kamar menjadi error sebab pesawat mengalami kerusakan yang belum diketahui Jim. Lia sendiri lagi menikmati kesendiriannya di bar. Saat Jim datang, dia bilang hari itu jatahnya di bar. What do you have? Whiskey? Di kamarnya, dia buka video lama di acara perpisahannya sebelum berangkat ke Homestead 2. Terdapat pesan dari sohibnya yang mengharapkan dia bisa mendapatkan seseorang yang bisa mengisi hatinya. Paginya, waktu dia ke ruang utama, dia kaget karena ada sebatang pohon hidup di sana. Pohon inilah kejutan yang disimpan Jim tempo hari. Dia lanjutkan sarapan ke kantin, namun mesin mengalami masalah hingga menyemburkan bahan makanan. Sementara Jimmy lagi di lift harus terperangkap akibat listriknya mati. Jadi dia harus keluar dengan membuka paksa pintu lift. Waktu udah berhasil, listrik malah nyala lagi. Who the hell planted a tree on my ship? Tiba-tiba, dari speaker terdengar suara orang lain. Bergegas mereka menuju ruang utama dan bertemu dengan seorang kepala kadek bernama Gus Mancuso. Gus kaget waktu tahu masih 88 tahun lagi sampai Homestead 2. Dia bangun akibat kapsul hibernasinya yang rusak padahal diklaim tidak bakal bermasalah. Tahu pesawat ada kerusakan. Dia bawa Jim dan Lia ke ruang navigasi buat diagnostik kerusakan. Anehnya, tidak ada data apapun mengenai itu. Jadi, Gus mutusin buat periksa secara manual. Dalam perjalanan, mereka dikagetkan jatuhnya robot yang rusak. Jim bilang udah banyak yang rusak beberapa waktu belakangan serta fasilitas lainnya. Lalu, Lia dan Jim dikasih tab untuk sinkronkan data di tiap stasiun buat diagnostik kerusakan. Gak lama selesai dengan tugasnya, Jim datangi Gus di ruang kapsul hibernasi penumpang. Gus jelaskan kerusakan kapsul Jim disebabkan pengatur waktu yang terbakar. Sedangkan kapsulnya mengalami kerusakan lebih rumit hingga menyebabkan masalah ke tubuh Gus. Kemudian kapsul Lia, dia tahu itu dirusak secara sengaja oleh Jim. Jim akui itu dan bilang Lia juga udah tahu. Gus coba ngerti keadaan Jim yang kesepian selama setahun, tapi tetap aja itu sangat kejam. Lia serahkan hasil sinkronisasi data sambil tanya masalah kapsulnya. Gus tahu dan merasa itu bukan urusannya. Dia kesal karena anggap itu adalah pembunuhan. Gus coba tengahi dengan bilang Jim lakukan itu karena dipaksa keadaan. Pembahasan mereka terputus saat Jim muncul dan dibarengi Gus yang batu-batu. Karena kurang sehat, dia balik kabin buat istirahat. Belum sampai kabin, Gus dapati dirinya muntah darah. Pesawat kembali bermasalah. Kali ini daya gravitasinya hilang. Lia yang lagi berenang terjebak di dalam gumpalan air kolam, sedangkan Jim dan Gus melayang dalam tidur mereka. Lia berusaha keluar dari gumpalan air, tapi sayangnya dia dihantam tsunami mini dari kolam. Dia kini terjebak dan mulai kehabisan udara. Untungnya sistem kembali normal sehingga dia masih selamat. Setelah aman, mereka bergegas datangi Gus. Gus jelaskan kalau gravitasi rusak, berarti kerusakan udah menjalar ke bagian-bagian penting yang diakibatkan terbakarnya prosesor yang overload. Gus pelajari awal kerusakan yang berasal dari 2 tahun lalu, tepatnya saat menabrak meteorit berukuran besar yang sebabkan rusaknya kapsul Jim. Kemudian rentetan kerusakan terjadi sejak hari itu, jadi mereka harus cari penyebab utama kerusakannya. Kalau enggak,
Avalon terancam keluar jalur dan semua komponen penunjang kehidupan pesawat akan rusak semua. Gas bawa mereka ke area mesin utama buat cek manual. Tiba-tiba Gas pingsan. Dia dibawa ke kapsul kesehatan buat periksa penyakitnya. Selesai diagnosa, terdapat 612 gangguan kesehatan pada Gas. Namun, diagnosis kritis gak bisa dijelaskan tanpa akses dokter. Dengan gelangnya, Gas batalkan perintah utama dan minta dijelaskan hasil diagnosa. Sistem jelaskan Gas alami gagal organ parah yang disebabkan rusaknya kapsul. Namun, tidak ada pengobatan yang bisa memperpanjang usianya yang tinggal sebentar lagi. Gus? Keadaan pesawat semakin parah. Mereka nemuin Gas di ruang navigasi menunggu ajal. Dia pun berpesan ke Jim dan Lia buat saling menjaga, lalu dia kasih gelang full aksesnya ke Jim. Setelah minta Jim temukan masalahnya, Gas pun akhirnya menghembuskan napas terakhir. Di saat bersamaan, pesawat mengalami kegagalan sistem parah. Jim ajak Lia buat bantu cari permasalahannya. Saat menuju ruang mesin, mereka dapati Arthur lagi lakukan kamikaze karena error. Lia berusaha menahan aksi itu sedangkan Jim mematikan sistemnya. Setelah itu mereka lanjut ke ruang mesin dan berniat memeriksa satu persatu area yang mungkin jadi penyebab kerusakan. Waktu coba masuk ruang pembangkit listrik, pintunya gak mau terbuka. Jadi Jim buka paksa dengan merusak sirkuitnya. Begitu pintu terbuka, dia langsung tersedot ke dalam. Jim ikut lompat, namun terjepit pintu yang bersiap menutup otomatis karena ruang udara yang bocor. Dengan kaki, dia tendang tap ke arah Lia yang dipakai buat nahan lubang udara. Secure all doors. Setelah aman terkendali, Jim perhatikan terdapat banyak lubang di sekitaran pesawat. Dengan ikuti lubang, mereka mencari asal muasal lubang utama. Akhirnya mereka temukan sumber masalah yang berasal dari ruang komputer pengendali reaktor. Ternyata 2 tahun lalu pecahan meteorit berhasil melubangi pesawat. Jim bergegas mencari suku cadang reaktor untuk diperbaiki. Ketika modul dicabut dari reaktor, api pembakaran pada reaktor utama pesawat membesar hingga meretakkan kaca. Jim cepat-cepat memasang suku cadang dan berhasil menghidupkan sistem untuk mendinginkan reaktor. Sialnya, sistem pendingin reaktornya rusak sehingga harus dilakukan manual. Saat Jim coba cara manual tetap gagal karena pintu pembuangan panas tidak mau terbuka. Yang harus dilakukan sekarang adalah membuka pintu secara manual sebelum pesawat meledak akibat panas. Lia diminta tetap di ruangan buat narik tuas pendingin, sedangkan Jim keluar buat buka pintu dengan modal pintu lemari sebagai tameng api. Kemudian, Jim kasih gelang full akses ke Lia yang buat Lia merasa ada yang gak beres. Setelah Jim ganti baju luar angkasa, dia jalan menuju pintu keluar. Di saat itulah, Lia pesan dia harus balik karena dia nggak bisa hidup tanpanya di Avalon. Jim hanya membalasnya dengan senyuman. Lia lalu balik ke ruang reaktor bersiap menarik tuas dengan dibungkus jaketnya. Tiba-tiba, sebuah bau terlontar akibat tekanan panas dan mengenai lengan Lia. Jim dengar teriakannya tapi Lia pastikan dia baik-baik aja. Jadi, Jim lanjut ke area pintu pembuangan panas. Sampai di sana, tuas otomatis rusak jadi harus diakali. Jim harus cepat karena tekanan suhu di ruang reaktor meningkat. Dia yang akali sirkuit pintu berhasil membuka pintunya. Namun masalah baru muncul, yakni pintu akan kembali menutup kalau nggak ditahan tuasnya. Sehingga mau nggak mau Jim harus tinggal buat nahan tuas agar panas bisa keluar. Lia nggak setuju dan minta dia balik aja buat pikirkan cara lain. Jim tolak karena udah kehabisan waktu. Lia tetap nggak peduli dan minta dia batalkan. Seandainya harus mati, dia mau mati bareng Jim. Jim bilang, di pesawat masih ada ribuan orang lain. Jadi, Lia harus lakuin yang dia minta. Ketika suhu mencapai titik maksimal, Jim paksa dia buat tarik tuas. Dengan berat hati, Lia harus ikuti perintah Jim. No! You don't understand! Come back in, we'll think of something else! I don't care! You die, I die! We have to do this. Do it. Now. Initiated. Jim, please say something. Pesawat kembali normal tapi Jim terlempar hingga nyaris masuk ke area pembakaran atau knalpot Avalon. Dengan melempar pintu sebagai daya lontar, Jim berhasil menjauh, tapi oksigen di baju luar angkasanya menipis serta tali penambatnya putus. Dengar itu, Lia langsung pergi ke ruang buat ganti baju luar angkasa untuk keluar menjemput Jim. Tahu dia nggak bisa bertahan lagi, Jim minta maaf udah bangunkan Lia. Buru-buru Lia keluar dan coba mendeteksi posisi Jim. Setelah didapat, tanpa buang waktu dia lompat ke arah Jim. Saat mendekati, tali penambat tertahan karena udah sampai batas maksimal. Lia mulai pasrah lihat tali penambat Jim. Dia segera ambil dan menarik Jim ke arahnya. Begitu dapat, dia langsung dibawa masuk lalu diseret ke kapsul kesehatan sebab Jim udah gak bernapas. Sistem pada kapsul pun menyatakan Jim meninggal. Dia gak terima Jim mati. Dengan gelang dari Gas, dia batalkan batasan sistem dan minta buat pompa jantung Jim. Sistem melakukan pindaian sambil terus memompa jantungnya. Namun, semua usaha itu sia-sia.
Iya, hidup lagi. Dia begitu senang Jim masih hidup, dan karena itu akhirnya mereka kembali bersama. Setelah pesawat kembali normal, dia perbaiki kerusakan Arthur dan Jim lagi ngutak-atik kapsul kesehatan hingga mendapati sesuatu. Kemudian mereka melepas jasad gas keluar angkasa sebagai pemakamannya. Lalu Jim datangi Liam untuk nunjukin sesuatu. Dia dibawa ke kapsul kesehatan untuk diberitahu kalau kapsul kesehatan memiliki mode menghentikan metabolisme yang merupakan prosedur untuk hibernasi. Tapi hanya ada satu kapsul sehingga cuma bisa satu orang. Jim mau Lia kembali hibernasi demi bisa mengejar impiannya menuliskan cerita hebat. Itu berarti Jim akan sendiri lagi dan mereka nggak bakalan pernah lagi bertemu. Waktu berlalu, Jim lanjut habiskan waktu di bar sambil megang cincin lamarannya dulu. Tiba-tiba, Thank you, Arthur. You're looking very well yourself. Lia muncul. Iya, dia lebih milih menghabiskan sisa hidupnya bersama Jim daripada mengejar impiannya dengan kembali hibernasi. Berdua mereka jalani sisa hidup selama mungkin di Avalon sambil meninggalkan warisan di dalam pesawat Avalon untuk para penumpang yang bangun kelak. My fellow passengers, Grand Concourse. We got lost along the way. Tamat. Together. Endingnya keren. Kalau aku di posisi Jim, aku juga bakal lakuin hal yang sama sih. Kisah ini relate sama banyak pasangan ya. Aku banyak nemuin orang yang buang impiannya demi hidup bareng orang yang mereka sayang. Emang pilihan super berat itu. Penasaran juga, waktu salah satu Jim atau Lia mati, mereka bangunin orang lain gak ya? Jadi mikir. Oke lah, sekian aja kisah romantisme luar angkasa ini. Thank you for watching and see you all next time.